Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalkan jadwalnya saya ganti dari Senin ke Selasa, karena memang dari Senin kemarin itu saya padat banget dan memang belum ada waktu untuk membuka kelas. Kebetulan ini juga saya masih ada acara, cuman ya saya curi-curi waktu aja. Karena memang kalau diundur-undur lagi juga nggak keburu gitu loh, nggak ke Uber. Oke, bagi kalian yang berhalangan untuk hadir, bisa langsung TA, dan nanti kalau udah apa istilahnya senggang waktunya, di e-learning itu di pertemuan 3 saya akan ngasih link YouTube di mana video ini nanti akan dilinkkan ke YouTube dan saya akan upload di pertemuan 3. Itu silahkan diikutin aja. Basicnya pada hari ini saya akan mengajarkan mengenai logika gambar dan teknik editing. Jadi bagi kalian yang misalkan kemarin mengalami kesulitan untuk install Premiere, entah itu PC-nya nggak support atau apapun itu, di grup saya udah upload versi Adobe yang CS3 dan nggak usah khawatir karena eh, sebenarnya sama aja, yang membedakan cuman fiturnya. Dan ya mungkin ada beberapa perbedaan yang sangat jomplang ya, tapi di sini yang mau saya tekankan adalah toolsnya itu memang berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh adalah bagaimana cara kalian men-treatment footage, bagaimana cara kalian melogikakan gambar, bagaimana teknik editing kalian. Karena kalau semisal yang selalu saya bilang, eh, kalian mau punya tools yang bagus, mau punya Mac, mau punya DSLR segala macamnya, tapi kalau misal kalian basic treatment editingnya aja, logika gambarnya aja nggak jalan, susah gitu loh. Nggak akan bagus juga video kalian kalau misal eh, kalian tidak mengerti basicnya untuk eh, teknik editingnya untuk melogikakan gambar seperti itu. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi ya. Ini kebetulan saya udah buka ada Premiere Pro CC yang versi 2015. Kemarin saya pakai yang 2020, itu kebetulan di PC saya di rumah, di kantor. Cuman memang apa namanya istilahnya, Undip lagi down ya koneksinya, jadi saya pakai laptop saya, laptop pribadi. Jadi langsung aja buka Premiere kalian, lalu new project. Nah, di sini hal pertama yang harus kalian perhatikan sebelum edit itu adalah biasakan kalian penataan filenya itu terstruktur gitu, teratur. Jadi kalian nyari di mananya itu gampang. Misalkan eh, yang contoh yang saya kemarin bilang kan, misalkan kalian mau ngedit lagi, kalian gak bingung nyari filenya di mana. Intinya sih seperti itu. Karena kalau misal kalian udah bekerja dalam skala gede dan kalian menghadapi banyak footage, katakanlah 100 footage, kalian gak akan bingung misalkan ada 1, 2, 3 footage yang error, kalian bisa tahu oh ini lokasinya di mana, lokasinya di mana. Jadi nggak loncat-loncat aja gitu. Oke, jadi di sini saya akan membuat itu saya bikin folder aja, folder baru, USM, kemudian saya bikin folder baru, pertemuan 3, logika gambar. Silakan kalian mau namain apa aja terserah, asal gampang diingat aja. Mau ngikutin saya juga nggak apa-apa. Dan setelah di create, select folder. Oke. Nah, ini kan udah nih. Jangan di enter dulu, tapi namain dulu. Projectnya itu harus dinamain. Misalkan apa ya, editing satu deh, atau apa deh, terserah. Atau latihan editing aja, latihan editing satu. Nah, nantinya projectnya akan eh,
diberi nama latihan editing 1, lokasinya ada di drive OSM pertemuan 3 logika gambar. Seperti itu. Ini nggak usah diotak-atik kalau kalian masih belum ngerti, dan saya nggak akan masuk ke sini juga. Biarin aja kayak basic, mau CS3, CS4, CS5, Pro 2015 segala macamnya sama aja. Walaupun ya pasti ada perbedaan, cuman yang harus saya tekankan di sini adalah bagaimana cara kalian itu mentreatment gambar, melogikakan gambar. Mungkin salah satu di antara kalian sudah familiar sama konsep ini, tapi kalian nggak ngerti nih namanya ini, ngerti nggak? Jadi kemungkinan ada, karena saya dulu tuh cuman ngelihat doang, ngelihat editing. Sebelum saya masuk trans, itu saya cuma ngelihat editing, oh caranya gini, caranya gini, caranya gini. Ternyata itu namanya logika gambar. Jadi kalau dua klip yang kalian edit itu tidak saling eh, nggak saling nyambung, itu jumping nanti istilahnya gini, misalkan di scene 1 kalian ada scene dimana pembicaraan 3 orang, 1, 2, 3. Nah di scene 2 pembicaraan itu cuma jadi 2 orang, itu kan jumping, orang yang satunya kemana, sementara di scene 1 itu ada, di scene 2 nya hilang. Itu istilah jumping. Nanti kalian akan lambat laun ngerti setelah kalian melihat gambarnya, karena itu kan yang jumping yang major, maksudnya yang kelihatan mata nih. Nanti yang jumping minor kalian nggak bakal kerasa, tapi orang yang ngerti editing itu bakal kerasa. Nah di situ problemnya, di situ. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah bukan dalam pengoperasian alatnya yang mana saya memakai Premiere, tapi yang saya tekankan ini adalah bagaimana cara kalian melogikakan gambar dan mentreatment gambar. Jadi video yang kalian nanti bikin, cuttingnya bisa halus gitu loh, per cut footage-nya itu halus, perpindahan scene-nya halus, seperti itu. Oke, langsung aja di oke. Emang rada lama ya, udah jarang dipakai juga. Tunggu bentar. Oh, aduh jangan dong. Ya, iya. Oke, thank you. Nah, ini udah nih. Bagi kalian yang jendela editingnya nggak sama, bisa. Ini kan, ini tuh layout editing nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu layout editing. Kalian bisa milih layout editing assembly. Gimana bacanya sih, saya juga nggak tahu nih. Editing, color itu untuk color grading ya. Color grading lebih fokus ke color grading. Misalkan kalian mau nge color grade video kalian, efek itu khusus untuk special effect, audio itu khusus untuk misalkan audio kalian banyak noise, banyak glitching dan segala macamnya. Cuman stick aja di editing biar sama, karena seingat saya kalau jendela editing cuma ada dua, jendela source, jendela apa istilahnya ini, program, timeline untuk kalian ngedrag footage, tools, kemudian ini ada apa namanya, soundwave di sini, kemudian ada import media to start di sini, projectnya, jendela projectnya. Walaupun mungkin kalau yang CS3 kalau nggak salah letak ininya di atas ya, di atas sebelah sini kalau nggak salah, seingat saya sih. Nah kalau misalkan kalian apa pengen misalkan jendelanya di atas nih, karena aduh mata saya susah nih kalau di bawah, saya pengen ke atas, tinggal drag aja ke atas. Nah udah. Nah tapi kan source-nya nggak kelihatan nih, gimana caranya? Nah kalau ini tipsnya adalah di drag juga sama taruh di samping. Gimana caranya tadi? Di drag, kita pencet nih tulisannya ini dipencet, yang jendela yang mau kalian rubah itu dipencet. Ketika kalian klik itu kan ada apa namanya, garis biru nih, berarti jendelanya itu sudah kalian select. Kalau sudah di select, di drag aja,
tulisan ini di drag, silakan dipindah mau kemana itu terserah kalian. Nah, kalau saya biasanya jendela-jendela yang saya kurang pakai itu saya close. Nggak usah takut, nanti bisa di revert atau dikembalikan lagi. Saya contoh nih, media browser saya nggak terlalu butuh nih. Jadi garis 3 ini silahkan diklik, close panel. Library saya nggak butuh, close juga. Efek ini saya butuh, jadi saya biarkan. Markers itu nanti kita masuk ke sana, kita nggak usah fokus di sini dulu. History nggak usah, kita tidak butuh sejarah. Oke. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau jendela kalian nggak sama, usahakan mirip lah segini. Jendela project, jendela source, jendela program, jendela effect, jendela ini untuk toolsnya kalian edit, dan jendela timeline. Lalu yang terakhir adalah jendela soundnya ini. Jadi kita bisa ngecek nih soundnya picking apa enggak. Gitu. Oke, kita langsung aja. Jadi bahan yang kemarin udah yang tadi siang saya upload itu adalah yang di sini materi multimedia. Oke, jadi ini nanti isinya adalah 3 nih, 1, 2, 3. Itu silahkan di drag aja, drag masuk ke masuk ke sini nih. Set. Tunggu berapa lama untuk importnya. Dan saya sih merekomendasikan kalian, misalkan nih komputer kalian RAM-nya cuma 4 atau 2. Ya kalau bisa ya jangan ngikutin yang CS6 karena CS6 juga berat gitu loh. Yang CS3 aja nggak apa-apa. Saya dulu ngedit juga pakai CS3 waktu laptop saya RAM-nya cuma 2 juga. Waktu itu saya pakai kenapa nih? Aman sih. Coba ya. Nah, ini kan udah nih. Coba ya. Buka. Oh, aman kok. Alright. Saya nggak tahu tadi errornya apa karena kecepatan juga saya close, saya nggak sempat baca. Jangan dibiasain ya. Dibiasain kalau ada error dibaca. Jadi kita bisa ngerti nih error di mana. Takutnya kalau error tersebut ngebikin kita nggak bisa ngerender video. Intinya itu sih. Nah, oke. Jadi yang tadi footage yang kalian sudah masukkan itu kan ada 3 folder. Entering the courage, filling up the car, sama finding a notebook. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau ngecek nih, ini ada segitiga kecil, kalian buka. Nah, ini ada filenya nih. Gimana kalau kalian mau nge-preview filenya ini satu-satu? Di double klik aja. Double klik, double klik, double klik, double klik. Atau kalian bisa juga menggunakan yang ini, icon view. Kalau icon view sih sebenarnya saya berat ya kalau pakai icon view. Cuman uniknya icon view ini adalah kita bisa ngecek nih di sini nih. Bisa juga kalau kalian nggak salah. Oh iya, dan apa namanya? Kenapa saya nggak maximize ini? Karena kalau di maximize dia bakal berat juga. Jadi sebisa mungkin gimana caranya saya ngedit dan nggak berat. Karena lebih better saya ngedit, saya bisa ngelihat kualitas gambarnya, tapi ini nggak lag gitu loh, nggak nge-freeze. Karena kalau semisal kalian ketika ngedit dan itu aplikasinya berat, udah pasti 100% bakal ada detail yang kelewat, nggak tahu itu gambar nyelip, gambar ngeblank, segala macamnya. Jadi saya merekomendasikan menggunakan list view. Oke, jadi ini aja ya. Jadi apa istilahnya ini? 3 folder ini tugas kalian adalah silahkan edit sebebas mungkin 3 folder ini menjadi sebuah cerita dengan durasi minimal 30 detik. Minimal 30 detik. Oke, jadi gimana caranya mulai ngeditnya ya? Jadi jelas ya. 1, 2, 3 ini silahkan kalian
kalian nggak harus pakai ke semuanya. Misalkan kalian cuman mau cerita filling up the car aja, silahkan. Terus ditambahin sedikit klip dari footage dari sini juga silahkan, nggak masalah. Yang ini nggak usah dipakai, nggak masalah. Yang finding a notebook nggak usah dipakai, nggak masalah. Yang saya mau tugasnya ini adalah bikin cerita dari 1, 2, 3 folder ini. Oke, saya kasih contoh ya. Jadi kita kan udah bikin nih, udah bikin projectnya. Nah, kalau saya cara cepatnya adalah supaya nanti juga footage yang video yang kalian render itu apa istilahnya, resolusinya itu sama dengan gambar yang kalian ambil. Nah, ini kan kenapa saya nggak, biasanya kan orang lewat sini ya, new sequence segala macamnya kan. Cuman kalau saya ribet, dan misalkan eh, apa namanya, kalau cara cepatnya sih saya mending ngepasin source asli yang dari kamera, karena takutnya kalau misal kalian lewat sequence ini bisa sebenarnya, cuman takutnya ada detail yang kelewat gitu. Karena saya pernah, jadi waktu itu saya nggak pakai Premiere, waktu di Trans TV itu saya pakai software namanya Edius ya. Nah, untuk tapping saya bikin sequence baru, padahal sequence-nya sama, cuman waktu di tapping klipnya error, nggak bisa, nggak tahu kenapa. Dan itu udah jalan satu program itu istilahnya, kalau kalian lihat reportase sore deh, itu waktu itu saya reportase sore. Jadi satu berita saya edit, biasanya kan urutan reportase kan si anchornya atau pembawa beritanya kan ngebacain beritanya, misalkan berita pagi ini ada kebakaran gini segala macam, silahkan lebih lanjut untuk melihatnya, dan di situ akan tampil klip yang dimaksudkan. Nah, klip yang saya edit itu nggak bisa di tapping, yang mana saya kena masalah juga, pokoknya intinya di situ. Tapi bisa juga kalian lewat sini juga bisa, misalkan kalian kepengen nih sequence-nya HD atau 4K dah katakanlah, bisa juga lewat sini juga bisa. Tapi usahakan tidak terlalu nge-stretch gambarnya gitu loh. Tapi kita nggak bahas tentang situ dulu, kita bahas tentang bikin sequence yang pas dengan apa istilahnya, kamera yang kalian pakai. Misalkan kalian pakai kamera HP nih, udah langsung drag aja ke sini videonya, salah satu videonya ini kan ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, langsung di drag ke sini. Nah, nantinya video yang kalian Alright. itu akan sama dengan video yang kalian edit, yang kalian kalian ambil dengan kamera. Jadi kalian nggak istilahnya gitu. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Apa itu logika gambar? Nah, logika gambar ini adalah, kalau saya sih, menurut saya ya, logika gambar itu gambar antar footage kalian itu saling berhubungan gitu. Contoh seperti ini. Oke, ini aja deh. Ini adalah salah satu contoh logika gambar yang tadi saya maksud. 1, 2 footage ya. 1, 2 footage. Biasanya logika gambarnya adalah orang keluar, Alright. tiba-tiba dia kesini. Menurut kalian itu nyambung nggak? Kita play ya. Aneh. Sekali lagi ya. Ini adalah salah satu contoh logika gambar. Beda cerita kalau misal kalian menggunakan logika gambar. Action. Misalkan usahakan cutting point itu adalah di mana
kalian itu sudah on frame itu kira-kira cutting pointnya di sini, basicnya dulu aja. Dan ini kan dia gerak nih. Nah, nggak nyambung. Jadi gimana? Action. Di sini, kira-kira di sini. Kita cut. Nah, shortcutnya nanti yang berguna, saya lupa ngomong. Ini untuk ngecut ya, razor tool itu untuk ngecut. Shortcutnya adalah C dan V. Jadi jari kalian itu di huruf C dan V. C potong, V untuk select. C potong, V untuk select. C, V, C, V, C, V, C, V. Nah, seperti itu. V untuk select, saya select clip yang akan saya delete. Pencet del. Kemudian daripada repot-repot kalian nyambungin ini, klik kanan aja, triple delete. Atau misalkan nih kalian nggak bisa ngepas nih di sini nih. Nah, jangan lupa aktifin yang gambar magnet ini, snap, shortcutnya S. Tapi udah dari sananya udah otomatis biasanya dia udah nyala. Jadi ketika kalian geser nih klip, nah ini akan muncul segitiga kecil nih di antara ini, segitiga kecil yang mana ini menandakan kalau klip kalian udah jadi satu gitu. Oke, jadi kita langsung play aja. Ini di sini aja, kita ke sini. Kita hapus lagi. Oke. Harusnya sih dia dari sini sih, dari ujung sini keluar. Tapi ya yaudah. Atau nah, pernyataan saya kontradiktif kan. Tadi saya bilang kita harus sini. Seperti yang saya udah bilang dari dulu. Jadi yang namanya editing tuh sebenarnya ilmunya cuman feeling aja. Makanya harus rajin-rajin, bukan rajin-rajin, harus banyak-banyak edit. Jam terbangnya juga harus ini pokoknya intinya sih nggak usah takut, nggak usah minder. Makin kalian terbiasa untuk ngedit, mata dan feeling kalian tuh bakal kebiasa gitu loh. Intinya sih itu. Kalau saya sih mikir mungkin cutting pointnya di sekitar sini nih. Coba ya saya ini, saya delete. Pulang. Mungkin di sini. Coba terus aja kalian cari keras. Tapi kita ke distract nih, karena gerakan dia jalan ini itu ngedistract mata kita. Right. Lebih enak nggak? Logika gambar gitu loh. Nah di sini dari tadi ini adalah logika gambar di mana gimana cara kalian mencari cutting point sehingga perpindahan antar scene ini jadi terasa halus. Seperti itu. Oke. Udah berapa menit sih? Oke. Jadi ini saya contohin ngedit satu klip aja ya, satu klip. Klip selanjutnya itu dia kemana? Action. Oke, di jalan. Kita tunggu di sini. Cut. Atau bisa juga kalian drag ini. Set, bisa juga. Langsung drag aja. Kalian perhatikan juga nih. Ada wavelength-nya. Orang kan dia kan ngomong Action. jangan sampai keluar ya. Oke, gerakan terakhir adalah kaki kanan, kaki kiri, kaki kiri. Jadi di belakang cari. Nah, di kaki
frame-nya adalah kaki kirinya ke belakang. Next frame kita harus cari di mana sebisa mungkin mendekati. Contoh seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mungkin bisa juga seperti itu. Biasanya kalau langsung nyeplak pertama detik 0 langsung udah gambar begini kan kurang enak nih. Kita kasih transisi. Cara cepatnya adalah di ujung ini sampai kursor kalian jadi merah, klik kanan, apply default transition. Cuman ketika kalian melakukan ini, yang bawah juga ikutan, soundnya juga ikutan. Nah, saya sih ngerekomendasikan untuk soundnya ini kalian gedein ya. Jadi kalian bisa ngecekin wavelength-nya juga, takut-takut kalau ada noise segala macamnya. Caranya gimana? Arahkan kursor kalian ke sini sampai kursornya jadi seperti ini, drag ke bawah setak. Nah, kelihatan. Alright. Alright. Right. Jadi, Alright. ini kan ngasih aba-aba ke temannya buat ambil take. Kita buang aja. Inilah pentingnya kalian ngegedein ini. Jadi kalian ngerti nih, ada wavelength yang nggak normal. Apa nih? Kita bisa cek. Alright. Kalau kecil begini kan kita nggak ngerti. Gitu. Saya rekomendasi ini segini. Biasanya saya segini. Kita delete aja. Kita ripple delete. Kemudian kita apply default transition. Nah, udah sampai sini kita cut aja. Tak. Jadi Oke. nah, ini adalah logika gambar juga. Contoh unik, contoh yang menarik. Nah, ini kan dia jalan ke mana? Dari kiri ke kanan. Selanjutnya, Oke. dia jalan dari kanan ke kiri. Nyambung nggak sih? Atau enggak? Menggunakan objek flip aja. Caranya gimana? Di kolom apa efek ini ketik aja flip. Ini kan nggak nyambung nih. Kalau menurut saya nggak nyambung. Tapi kalau misal menurut kalian oke-oke aja ya it's okay, nggak masalah. Selera sih. Kalau saya sih aneh kelihatan jam. Dia di sini dari kiri ke kanan. Nah, Oke. jadi kembali lagi kalau misalkan kalian yang ingin di flip, ketik aja di sini efek nih, kolom efek flip. Nah, kalau kalian, saya lupa ngasih tahu ya, kalau dari kalian ada yang kesulitan nyari jendela tadi, ini kan ada ini nih, ada panah dua kecil ini, silahkan itu diklik aja. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di efek kontrol atau segala macamnya, itu silahkan diklik aja. Nah, saya kebetulan pakai flip ini, kemudian saya pakai yang horizontal flip. Oke, di drag aja ke klipnya ya. Jadi drag tadi ke klip, tak. Nah, Oke. cari cutting point-nya. Saya pikir cutting point-nya adalah di sini. Itu silahkan kalian delete. Nah, yang di sini yang disayangkan adalah orang ini nggak jalan ke arah pintu. Jadi kelihatannya scene selanjutnya adalah jumping. Oke, bagus deh. Masih jalan berhenti nih. Kita cari yang dia posisi masih jalan, berarti di sini. Kemudian di sini kita perpendek klipnya.
minimal jumping malah. Oh iya, kenapa saya bisa jemput ini jumping? Coba di sini kan dia masih kelihatan jauh nih, dari pintu dia masih kelihatan jauh. Di scene selanjutnya dia udah deket banget. Jadi coba kita perpanjang. Mungkin di sini ya. Di sini kita kasih jeda waktu setengah. Oke. Selanjutnya adalah dia ngeliatin pintu. Oke. Karena scene selanjutnya adalah dia megang ini, sementara di sini dia oke, kita berputar ya. Sini, sekitar di sini. Kita cut. Kita masukkan klipnya. Oke, kira-kira di sini. Kita cut lagi. Nah, ini menarik nih. Dan scene terakhir adalah dia berputar. Nah, dia bocor nih, kameramennya bocor di sebelah sini tangannya. Kalau nggak salah. Oke, jadi set kita taruh sini. Nah, ini kan di scene kan dia masih megang Grendel. Di sini masih dia megang Grendel. Oke, kita ke sini. Kita dorong aja ke sini. Oke, dia di sini ya. Jadi nanti sini akan oke. Ini udah 30 hampir 30 detik. Nanti kalian boleh dikasih kliknya. Sekarang waktunya kita preview. Ada satu yang masih di sini, kepalanya terangkat, ya menggila sih. Oke, jadi itu ya. Itu adalah dari saya mengenai logika gambar dan treatment editing. Nah, selain kalian ngedit ini juga kasih backsound. Silakan kasih backsound, apapun backsoundnya terserah. Yang cocok aja atau yang sesuai selera kalian atau yang menurut kalian pas, silahkan dikasih backsound. Caranya gimana nih? Sama, masih sama. Drag aja soundnya ke sini. Saya kebetulan nggak ada sound ya, belum suruh nyiapin sound. Dulu. Oh ada kayaknya di sini. Oh no. Nah misalkan saya mau ngasih ini nih, MP3. Saya drag aja ke sini. Selesainya di drag. Kita preview coba ya. Intinya sih silahkan kalian cari backsound yang cocok untuk ini dan apa istilahnya, kalau bisa sih tiga folder ini dimanfaatin ya, dibikin cerita.
Tapi saya lihat masih rada-rada atau gimana. Bikin aja cerita atau bisa dari sini juga. Nah, ini juga yang menarik. Eh, jadi video pertama itu belum tentu jadi scene pertama. Kalian bisa mulai dari scene terakhir nih. Nah, kalau gambar kalian kurang gede, double klik aja. Double klik, drag, sesuaikan sama ini ya. Oke. Dan kalian juga bisa bikin cerita yang berbeda. Misalkan sebenarnya alur ceritanya kan orang ini nemu notebook yang ternyata punya bapak ini. Kalian bisa bikin dia celingukan nih, celingukan, celingukan. Bisa ditambahin klip dari sini, set, drag aja ke sini, set. Tadi sekitar di sini. Oke, balik lagi. Buka lagi, dia bawa jalan. Oh, enggak nih. Dan kalian bisa selip-selipin juga nih. Nah, di sini kalian ups, diambil. Berarti gini. Oke. Ini kan jadi dua cerita yang beda nih. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Oke, jalan. Oke, jalan. Kita delete. Kita pindah ke belakang. Nih, scene pertama coba. Nggak nyambung. Intinya sih dikreasikan aja sesuai imajinasi kalian. Boleh kalian menggunakan salah satu dari tiga ini silahkan, atau menggunakan semuanya juga silahkan. Bebas. Atau mau menggunakan tambahkan klip lain dari salah. Yang penting itu tadi saya silahkan dikasih transisi yang begini. Fade in fade outnya dikasih sound apa berarti apa istilahnya, point
Oke, dari saya cukup eh, untuk pertemuan ketiga kali ini saya cukupkan. Untuk nanti pengumpulan tugasnya, silahkan materinya ini kan kalian download nih. Saya ulangi lagi ya, ini materinya kalian download, kemudian kalian record eh, menggunakan OBS nih dari kalian awal awal edit, awal buka edit sampai kelar, sampai render. Oh iya, saya lupa ngasih. Jadi setelah misalkan kalian udah kelar ngedit, udah sampai sini, kalian udah yakin nih, oh ini udah bagus nih, udah mantep. Nah, gimana cara kalian dalam tanda kutip video ini, footage clip ini? Jadi silahkan menu file ini diklik, kemudian export media. Emang rada lama ya, jadi tapi silahkan ditunggu aja. Nah ini, maksudnya ini nih. Ini dibiarkan aja H264, H264 bitrate-nya juga match sama kameranya, nggak usah di ini. Nah, output name-nya ini silahkan diklik. Misalkan kalian mau render di folder yang tadi, saya itu tadi taruh di folder USM. Nah, misalkan ini silahkan dikasih nama dengan nama dan NIM kalian. Nama NIM kalian, misalkan ya Yusuf 30.000, misalkan NIM-nya 8888 ya. Udah, save, kemudian export. Nah, ini silahkan ditunggu nih. Clip yang tadi kemana? Yang udah di export? Yang tadi ada di folder USM pertemuan 3 logika gambar nih yang tadi. Nah, itulah pentingnya kenapa kalian harus manajemen filenya rapi, karena biar kalian nggak bingung juga nyari file-filenya. Nah, jadi setelah kalian ngerender ini, silakan filenya ini diupload ke YouTube. Setelah diupload ke YouTube, nanti saya akan nyediain semacam form ya, semacam form, atau nanti saya upload lagi, saya update lagi informasinya seperti apa. Pengumpulannya misalkan nanti sampai jam pertemuan saya habis masih belum ada info juga, kalian bisa kirim via WhatsApp atau menyertakan link kalian dari YouTube. Intinya sih upload dari YouTube, linknya share ke WhatsApp dengan nama dan NIM kalian. Dan nanti di kolom judul dan deskripsi silahkan kalian kasih eh, apa istilahnya, judul yang kalian yang kalian ini deh, yang kalian pikir pas gitu. Cuman di depannya itu tolong dikasih tugas pertemuan 3 titik, misalkan judul film ini tugas pertemuan 3 titik Black Man Walking on the Crutch, atau apa lah, terserah. Itu silahkan. Nanti linknya silahkan di share, bisa ditumpuk di e-learning atau via WhatsApp, bebas. Link YouTube ya, yang di ini ya, link YouTube, jadi diupload ke YouTube dulu, diupload ke YouTube dan nanti di share ke WhatsApp. Nah, nanti hasil OBS-nya ini kemana nih? Sama juga apa namanya, hasil OBS-nya nanti silahkan di-upload ke YouTube juga. Jadi kalian numpuknya dua, nanti kalau udah kelar dua linknya ini di-sharekan ke saya. Intinya sih seperti itu sih. Oke, pertemuan saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan
menanyakan lewat grup, tentunya dengan bahasa yang sopan ya, tanya dulu. Misalkan saya kan nggak nyimpen nomor semua orang nih, eh, minimalnya kenalan gitu loh. Pak, saya dari ini multimedia kelas ini. Karena bukan gimana-gimana ya, tapi emang tata keramanya kayak gitu. Saya bahkan sama mahasiswa di sini juga, kalau saya ada perlu saya juga ngomong kok, selamat siang, assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya, atau apalah, salam. Saya dari saya nama saya ini, saya dari ini, keperluan saya apa. Jadi nggak langsung yang nodong gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, saya anggap memang kemarin juga kesalahan saya sih, karena kesannya memang saya ngasih info itu nomor konting, padahal itu mah nomor saya. Oke, jadi pertemuan saya akhiri ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.